Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya mengecat pelek mobil dalam hal ini. Nah, yang pertama-tama saya akan gunakan 3 jenis cat. Yang pertama itu adalah semuanya merek Samurai. Yang pertama itu adalah epoxy, warnanya seperti ini serinya UCH210 surfacer atau epoxy. Nah, pertama saya akan gunakan epoxy ini. Kalau nggak salah fungsinya adalah dia untuk mengikat antara cat di atasnya dengan benda yang kita cat di bawahnya. Nah, setelah kita gunakan epoxy sudah kering, baru kita lanjutkan dengan warna utama yang kita inginkan, yaitu warnanya adalah putih. Saya gunakan ini 102 white 102. Nah, baik epoxy maupun yang putih ini dilakukan beberapa lapis, ya kira-kira sampai rata di permukaan atau media yang mau kita cat. Nah, setelah duanya itu epoxy sudah, kemudian kita kasih putih juga sudah, yang terakhir kita gunakan finishing yaitu dengan clearnya ya 1K clearnya yang murah 1K. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mengecat pelek. Nah, selanjutnya akan kita lihat tahapan-tahapannya dalam melakukan pengecatan. Ini adalah kondisi awal peleknya, udah banyak berkarat. Nah, tahap yang pertama itu adalah kita bungkus ban dengan koran dan kita tempelkan dengan isolatif kertas. Nah, pada proses ini itu memang membutuhkan kesabaran karena kita harus teliti, jangan sampai cat nanti itu ketika kita semprot itu dia terkena ban. Kalau sampai cat terkena ban nanti kan hasilnya tidak rapi. Nah, ini harus benar-benar rapat. Kita mal dulu, kita gunting, lalu kita tempelkan di tepi-tepi dari pelek dengan isolatif, kemudian kita tempelkan supaya dia masuk ke dalam, itu kita tempelkan, kita dorong dengan obeng minus kecil. Ini butuh kesabaran, lama, ini cukup lama. Bayangkan kita melakukan ini itu satu mobil 5 roda, jadi lama. Ini adalah hasilnya setelah kita bungkus, dan kondisi awalnya memang sudah berkarat dan sudah tidak enak dipandang peleknya. Nah, saya contohkan di sini 2 pelek ya. Totalnya itu ada 5 sebenarnya, tapi saya lakukan pengecatan bertahap. Yang saya videokan hanya 2 pelek. Nah, tahap yang kedua setelah kita bungkus itu kita cat dengan epoxy atau surfacer. Ini beberapa lapis ya. Nah, jangan lupa kita kocok dulu epoksinya ini selama 1 menit kira-kira, dan jarak antara satu lapis dengan lapis selanjutnya itu adalah 30 menit. Ini yang pertama kita semprotkan tipis-tipis saja, yang penting merata, tidak perlu tebal, jadi warna dasarnya itu masih agak kelihatan, tidak apa-apa karena ini hanya sebagai lapisan pertama. Nah, karena saya pakai epoxy ini karena memang kondisi catnya sudah banyak karatan, sudah banyak mengelupas, sehingga kalau tidak pakai epoxy takutnya kalau saya langsung timpa putih itu tidak bisa menempel dengan baik ke peleknya. Makanya saya tambahkan dulu epoxy sebagai dasar, atau dia fungsinya melekatkan
cat nanti cat putihnya, dan juga dia melekatkan ke peleknya. Dia sebagai apa ya istilahnya, perantaranya lah gitu, antara benda yang dicat dengan cat yang kita inginkan. Nah, kita lanjut ke pelek yang kedua. Seperti ini kalau tampak dekat. Jarak penyemprotan kira-kira ya 15 cm. Kita tebal-tebal dulu, kita utamakan merata dulu. Kita lakukan sesuai kondisi ya, bisa 2 atau 3 lapis, maksimal 3 lapis supaya tidak boros, karena ini kan harganya berapa ya, lupa saya, antara 50 sampai 100 gitu, antara kurang lebih ini 50-an kan kalau nggak salah. Untuk pengecatan 5 roda dari awal, dari epoksi sampai finishing cat putih, itu kira-kira minimal itu kita butuh, yang saya lakukan ini menghabiskan 2 kaleng epoksi, 2 cat putih, dan 2 clear. Jadi masing-masing 2 untuk 5 roda. Jadi kalau di rata-rata 1 kalengnya itu 50, berarti hampir kira-kira itu untuk 5 roda itu adalah 300.000. Ini hasilnya, ini belum kering ya. Nah, setelah menunggu 30 menit, kita semprot lagi dengan epoksi. Untuk lapis kedua ini lebih tebal, dengan jarak yang lebih pendek supaya kita bisa mendapatkan hasil yang tebal ya, kira-kira lebih pendek dari yang semprotan yang awal tadi, atau kurang dari 15 cm ya. Jadi kira-kira itu yang habisnya itu untuk 3 roda itu kira-kira masing-masing itu 2 botol. Jadi kalau di rata-rata 1 botol 50.000 ya, kurang lebih kita butuh biaya 300.000, 6 botol ya, 6 kaleng, 2 epoksi, 2 cat utamanya yaitu yang putih, dan 2 clear. Ini tampak lebih tebal, warna epoksinya tampak lebih tebal dan merata. Jangan sampai ada sisa-sisa warna putih cat bekas maupun karat-karat dari cat bekas, dari cat bekas itu kelihatan. Diusahakan seluruh permukaan itu tertempel dengan tebal dengan epoksi ini.
Dilanjutkan dengan roda yang kedua, ini juga lapis yang kedua. Sama seperti roda pertama, kita semprotkan dengan jarak yang lebih pendek supaya hasil semprotannya itu lebih tebal dan bisa menutupi semua permukaan roda dan karetnya. Nah, setelah 30 menit kita balik rodanya dan kita cat bagian pelek yang di bagian dalam. Sama seperti tadi, kita kasih epoksi 2 lapis. Ya kira-kira 2 lapis. Kalau 2 lapis sudah merata dan tebal ya sudah cukup 2 lapis untuk menghemat catnya. Nah, untuk yang bagian dalam ini nanti saya tidak akan cat dengan warna putih karena kan posisinya ada di bagian dalam, jadi untuk menghemat bahan ya yang bagian dalam ini hanya saya kasih epoksi yang tebal saja 2 lapis. Karena kan di bagian dalam jadi tidak terlihat, yang penting bisa melindungi pelek dari karat-karat. Jadi cukup epoksi saja. Ini lapis pertama, kita lakukan dengan tipis saja, yang asalkan merata. Kita pindah ke roda selanjutnya. Ini hasilnya. Ini memang belum merata, belum tebal ya, kelihatan masih ada warna-warna besinya yang dasarnya. Sekarang kita lanjutkan mengepoksi ke roda yang kedua. Ini juga sama, kita lakukan dengan tipis saja, yang penting merata. Nanti setelah 30 menit baru kita tambahkan atau kita timpakan lagi epoksi dengan lebih tebal sehingga semuanya tertutupi dengan rapat.
Jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya juga kena. Ini kira-kira hasil lapis pertamanya seperti ini. Ini setelah 30 menit udah kering. Nah, sepertinya udah cukup seperti ini ya, nggak perlu dicat lagi karena sudah merata sepertinya. Sorry, ini baru lapis pertama ya, kita perlu tambahin lagi lapis kedua. Itu masih ada yang bagian yang belum terkena cat secara sempurna. Nah, setelah tadi lapis pertama, kita tambahkan yang lapis kedua dengan epoxy. Nah, ini lebih tebal ini. Kita lakukan secara lebih tebal dan merata. Semua bagian karat-karat caleg harus tidak terlihat di tahap lapis kedua ini. Jarak penyemprotan lebih dekat dari yang pertama tadi, kira-kira kurang dari 15 cm supaya hasilnya tebal. Kita lanjut ke roda yang kedua, lapisan yang kedua. Kita lihat bahwa warna dari pelek yang sebelum dicat harus tidak terlihat lagi, jadi yang terlihat hanya warna epoksi, sehingga harus tebal.
bagian samping jangan terlewat, dan juga bagian samping yang dalam itu juga jangan sampai terlewat, karena mungkin bisa tidak terlihat oleh kita. Ini kira-kira hasilnya untuk lapis yang kedua. Kita lihat sudah merata, itu las-lasannya juga sudah tertutupi semua dengan cat epoksi. Ini kalau setelah 30 menit kita lihat masih ada bagian-bagian yang belum tercat dengan sempurna, bisa kita semprot di bagian itu saja. Ini di bagian las-lasannya sudah tertutupi dengan baik oleh cat epoksi atau surfacer ini. Ini setelah 30 menit ya, warnanya sudah bagus ya teman-teman, sudah terlihat agak mengkilap. Tapi tujuannya epoksi yang bagian dalam ini hanya untuk melindungi dari karat saja. Ini adalah finishingnya, tidak perlu kita tambahi dengan cat yang putih karena untuk menghemat cat. Setelah 30 menit sudah kering. Ya, dipandang sudah enak ya, sudah terlihat bersih. Nah, sekarang tahap ketiga, kita beri cat putih seri 102. Nah, ini akan saya lakukan 3 lapis cat putih ini. Untuk antar lapisnya itu saya kasih jeda setengah jam atau 30 menit. Ini untuk lapis pertamanya. Jangan lupa piloknya itu dikocok dulu kurang lebih 1 menit sebelum kita semprotkan ke pelek ini. Seperti yang epoksi tadi, yang cat yang ini, yang pertama ini kita lakukan dengan jarak yang agak jauh supaya merata, dan tidak perlu tebal-tebal ya teman-teman, cukup merata saja yang penting. Nanti di lapis kedua dan lapis ketiga, apalagi lapis ketiga itu baru kita lakukan dengan tebal. Lapis kedua juga tebal, nanti kalau kita lihat kurang ya kita tambahin dengan lapis ketiga sampai warna epoksi itu tertutupi dengan warna putih. Nah, penyemprotan ini kalau terlalu dekat nanti itu membleber itu akan timbul air ya, aliran air kalau terlalu pendek. Kalau terlalu jauh nanti tipis. Nah, untuk yang pertama ini kita gunakan yang ya kira-kira 15 cm supaya hasilnya itu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Nah, yang penting merata dulu seperti ini. Nah, kita lihat warna epoksinya yang abu-abu masih terlihat ya teman-teman. Nanti kita tambah lagi di lapis kedua dan ketiga. Kita lanjut ke roda yang kedua. Ini epoksi yang sudah kering seperti itu. Warna warna hitam ya, warna seperti itu. Saya pakai tisu di jari telunjuk saya itu supaya tidak terkena cat, karena kalau terkena cat terus saya pegang kamera kan kameranya terkena cat, jadi sayang. Akhirnya saya pakai tisu untuk menekan catnya. Ini juga sama, kita lakukan dengan tipis saja, yang penting merata. Yang penting seluruh permukaan epoksi itu terkena cat meskipun belum tebal.
seperti ini. Masih ada warna epoksi yang terlihat samar-samar. Nah, ini setelah 30 menit kita lanjutkan dengan lapis kedua. Nah, ini kita semprotkan dengan jarak yang lebih dekat, ya kurang dari 15 cm kira-kira, supaya hasilnya tebal. Tujuan kita adalah menghilangkan warna epoksi, sehingga warna putihnya itu terlihat jelas, tidak ada warna-warna epoksi yang masih terlihat samar-samar. Jangan lupa sisi-sisi pinggir kita harus menyemprotkan dengan posisi yang memang kurang enak ya. Yang pinggir itu kan kita harus miringkan catnya. Jangan lupa yang pinggir yang dekat dengan koran kita semprotkan juga. Nah, terlihat warna epoksinya sudah berkurang jauh, sehingga warna dominannya adalah putih tebal, putih bersih. Kita semprotkan lagi yang kira-kira masih kurang. Seandainya kalau kita lihat masih ada warna epoksi yang agak kelihatan, jadi teman-teman, untuk mengecat 5 roda sebagai informasi, kira-kira kita butuh minimal itu kita butuh 2 kaleng epoksi, 2 kaleng cat putih, dan 2 kaleng clear. Itu saya kira 2 itu udah cukup, sehingga kita butuh 6 botol. Kalau di rata-rata satu botol itu 50.000, berarti kita membutuhkan modal kurang lebih 300.000 untuk 5 roda. Ini juga kita lakukan lapis kedua, kita lakukan dengan tebal. Ini kebetulan udah habis catnya, saya ambil lagi cat yang baru yang putih.
pinggir-pinggir, jangan sampai terlewat. Ini yang kadang terlewat ya, yang bagian pinggir yang dalam itu memang posisinya itu kurang terlihat. Kalau kita lihatnya dari depan, kita harus tengok di samping-sampingnya. Nah, terlihat putihnya sudah lumayan bagus, warna epoksinya sudah tidak terlihat lagi. Meskipun masih ada dikit ya, warna-warna hitamnya itu masih kadang masih terlihat bayang-bayangannya. Jadi masih harus tambahkan satu lapis lagi supaya benar-benar warna putihnya itu menutupi warna epoksi. Seperti ini ya, udah lumayan lah. Nah, karena saya rasa masih kurang, saya mau tambahkan lagi lapis yang ketiga. Ini lapis kedua setelah 30 menit keringnya, yang udah cukup bagus, tapi saya mau tambahkan lagi. Nah, saya tambah lagi lapis ketiga supaya benar-benar putih. Jadi kalau teman-teman lapis kedua sudah kira-kira sudah cukup bagus ya, cukup 2 lapis supaya menghemat cat. Tapi untuk kali ini saya lakukan 3 lapis supaya hasilnya bagus dan tidak sia-sia melakukan pengecatan sendiri. Kita lihat dengan teliti kira-kira bagian mana yang kurang putih, kita semprotkan ini. Karena ini adalah tahap terakhir dari cat putih, kita harus teliti menyemprotkannya, jangan sampai ada yang terlewati. Kita lanjut yang roda satunya. Untuk lapis yang ketiga, setelah lapis yang kedua kita diamkan selama 30 menit.
Untuk ngecat roda ini kira-kira saya habiskan waktu seharian ya, dari pagi ya, dari pagi sampai sore. Yang bikin lama itu adalah yang pertama itu adalah bungkus korannya, itu cukup lama, bisa habis waktu berjam-jam untuk 5 roda. Kemudian yang bikin lama lagi itu adalah menunggu 30 menit. Menunggu 30 menit itu kan jedanya antara satu lapis dengan lapis selanjutnya, baik epoksi yang cat utama putih maupun yang clear, itu kan butuh waktu 30 menit. Nah itu karena yang saya lakukan itu adalah untuk epoksi, berapa epoksi, 2 lapis kalau nggak salah, yang putih ini 3 lapis, kemudian nanti clear itu 2 lapis, berarti kalikan saja jedanya 5 kali 30 menit, udah beberapa jam, jadi memang lama. Jadi untuk ngecatnya saja itu tanpa bungkus korannya itu saya butuh waktu dari pagi sampai sore. Sedangkan bungkus korannya saya lakukan di hari lainnya supaya bisa seharian menyelesaikan cat dan seharian menyelesaikan bungkus koran. Tidak sampai seharian sih, paling satu roda itu sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk bungkusnya saja dengan koran. Ini lapis ketiga, setelah 30 menit kita lihat bahwa warna putihnya itu benar-benar sempurna, tidak ada warna epoksi atau surfacer yang terlihat. Warna hitam keabu-abuannya sudah tidak ada lagi. Kalau kita lihat ini, saya kira sudah cukup 3 lapis ini sudah cukup untuk kita lanjutkan dengan proses finishing, yaitu clear, supaya lebih mengkilap lagi hasilnya dan juga awet atau mudah dibersihkan. Tahap yang keempat yaitu clear, dengan menggunakan clear seri 1K lapis pertama, sama kayak yang surfacer atau epoksi dan juga cat putih. Untuk lapis pertama ini kita lakukan dengan jarak yang agak jauh, yaitu kira-kira 15 menit ya, 15 cm jaraknya. Yang penting rata dulu aja, meskipun belum terlihat mengkilapnya, kita ratakan dulu aja. Untuk clear ini saya hanya pakai 2 lapis, jadi lapis pertama itu tipis-tipis, lapis kedua itu tebal. Ada yang bilang itu perlu 3 lapis atau 4 lapis, tapi menurut saya itu kebanyakan, itu nanti malah jadinya boros. Makanya saya pilih yang hanya 2 lapis saja. Lapis pertama untuk yang tipis-tipis, untuk yang dasar. Setelah 30 menit kita hajar dengan yang tebal. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa dengan epoksi 2 lapis, dengan clear 2 lapis. Kita lanjutkan dengan roda yang kedua, clear 1 lapis atau lapis pertama dengan kualitas yang tipis, yang penting merata di seluruh permukaan cat warna putih.
seperti ini. Memang belum terlihat mengkilapnya ya, karena memang masih tipis lapisan dari clearnya. Kita tunggu 30 menit baru nanti kita tambahi lapis terakhir dari clear. Nah, ini finishing untuk cat yang terakhir, kita sudah sampai tahap yang paling akhir. Clear 1K, lapis yang kedua yang kita buat tebal merata, sehingga supaya hasilnya tebal itu kita semprotkan dengan jarak 15 cm atau kurang dari 15 cm. Nah, sorry, ini adalah posisi hujan karena memang tidak ideal ya untuk nyemprot di posisi hujan, tapi kan ini tanggung, ya udah saya lanjutkan saja untuk epoxy, untuk clear yang terakhir, yaitu yang lapisan kedua yang tebal. Kita lanjutkan untuk yang roda yang kedua, yang clear yang terakhir, yang tebal. Oke, ini adalah hasil dari seluruh tahapan pengecatan yang saya lakukan. Ini setelah di clear kemudian didiamkan selama sehari semalam, ini sudah kering. Sekarang saatnya kita buka, tutup atau bungkus korannya. Nanti kita lihat secara lebih detail bagaimana hasilnya.
Kita buka dulu bungkus korannya. Nah, dari sini kita lihat tidak ada cat yang menempel di ban, karet bannya. Nah, dengan demikian bungkus kita berhasil menutupi ban dari cat. Kita balik yang bagian belakang. Yang bagian belakang tidak kita cat putih ya, ini cuma epoksi aja, antara 2-3 lapis. Yang penting merata dan karat-karatnya tidak terlihat lagi. Ini juga bagus bungkus korannya karena tidak ada cat yang menempel pada permukaan ban. Nah, seperti ini hasilnya. Dan saya puas dengan hasilnya. Ini mengkilapnya warna putih dan mengkilap nih, saya rasa sudah puas saya. Dengan budget kira-kira habis 300.000 ya, 300.000 untuk beli bahan-bahan cat tadi, kita sudah bisa mengecat 5 roda, dimulai dari epoksi, kemudian cat utama, cat putih, dan terakhir adalah clear. Ini sudah kering, bisa kita sentuh. Mengkilapnya seperti ini ya teman-teman. Ya, untuk pengecatan atau orang yang mengecat pemula, saya rasa ini hasil yang bagus. Barangkali teman-teman ada yang mau mencoba, silahkan. Budget 300 ribuan kita bisa mengecat 5 roda mobil, 5 pelek maksudnya ya. Bagian belakangnya yang hanya epoksi aja atau surfacer aja. Ini 2-3 lapis juga. Jadi yang putih itu, yang epoksi ini 3 lapis, 2-3 lapis, yang cat putihnya itu 3 lapis, dan clear itu kita lakukan 2 lapis saja. Butuh epoksi 2 kaleng, kemudian cat putihnya 2 kaleng, dan clear 2 kaleng. Total biaya untuk rata-ratanya 50.000 per kaleng, berarti 300 ribuan. Oke, demikian terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.